3 tahun lalu Avanti membeli rumah di Jakarta dengan mencicil di Bank Tabungan Negara. 2 tahun pertama, BTN memberi bunga KPR sebesar 7,9%. Di tahun ketiga, bunga KPR langsung meroket menjadi 12%. Iyalah, pasti kecewa kalau naikin aja cepet dan BTN ini nggak ngasih tahu ke kita gitu kalau bunganya akan naik atau cicilan akan naik sekian. Tahu-tahu di telepon, Bu, bayarannya kurang, kayak gitu aja sih, kayak gitu. Jadi naik atau turun juga kita nggak dikasih tahu. Meski Bank Indonesia sudah berkali-kali menurunkan suku bunga acuan, tapi bunga kredit rumah di BTN ternyata tidak turun. Memaksa Avanti mencari opsi lain, memindahkan kredit ke bank lainnya. Ya, masih mencoba nanya-nanya sih kalau dengan kondisi bunga kayak gini mulu, terus BTN nggak ada rencana untuk nurunin sih, mungkin kita juga ada rencana untuk take over ke bank lain yang mungkin. Avanti hanya satu dari banyak nasabah BTN yang mengeluh pada kami soal mahalnya bunga KPR. Di saat nasabahnya menjerit, petinggi BTN beralasan mereka tidak menjadikan bunga acuan Bank Indonesia sebagai patokan dalam bunga kreditnya. OJK berbasisnya adalah justru BI rate yang 12 bulan yang masih 6,5. Basisnya masih seperti itu. Dan ada yang mungkin nanti kita mengharapkan OJK juga merubah standarnya sehingga perbankan juga bisa menurunkan bunga depositonya gitu. Jadi memang. Tapi Bank Tabungan Negara berjanji mereka akan menurunkan bunga kredit bagi nasabah lamanya paling lambat akhir tahun 2016. Ya, memang prioritas ini adalah yang kredit baru, tapi untuk yang outstanding pastinya kita akan turunkan sejalan dengan penurunan cost of fund kita. Jadi memang sejalan dengan nanti cost of fund turun, pasti untuk outstanding pun kita turunkan. Sampai dengan akhir tahun pasti ini outstanding kita akan turun ya mungkin 0,5-1% basis point dari. Bank Tabungan Negara selama ini menjadi penyalur kredit perumahan rakyat terbesar di Indonesia, terutama bagi nasabah dengan ekonomi menengah ke bawah. Tahun 2015 lalu, 26 triliun rupiah lebih mereka kucurkan kredit perumahan rakyat. Terus bertambahnya kredit membuat kantong Bank Tabungan Negara bertambah tebal, meraih laba bersih 2,5 triliun rupiah pada tahun lalu. Tebalnya kantong BTN berasal dari tebalnya selisih bunga kredit yang mereka ambil, dikurangi bunga deposito yang mereka bayarkan kepada nasabah. Apakah bank mengambil untung yang terlalu besar dari nasabah lewat bunga kredit yang terlalu tinggi? Menurut pemerintah, kondisi ini sesuai dengan yang mereka harapkan. Semua itu tetap berjalan dalam arah yang seperti diharapkan. Walaupun ya besarannya mungkin agak lambat, itu saja. Sementara Bank Indonesia sebagai pembuat kebijakan moneter belum punya solusi untuk menurunkan bunga kredit. Di perbankan masih ada satu penyesuaian. Kita melihat bahwa pertumbuhan kredit itu belum tinggi dalam banyak hal karena pinjaman valuta asing banyak yang dilunasi sehingga pertumbuhan kredit nasional tidak terlalu tinggi. Tetapi kita juga lihat bahwa rasio kredit bermasalah ada kecenderungan meningkat. Pemerintah dan Bank Indonesia sepertinya tidak berdaya mengendalikan mahalnya bunga kredit, mengukuhkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan bunga kredit rumah paling mahal di dunia. Tim Liputan, Kompas TV.